Halo Sobat Master, balik lagi dengan aku Master Afrizal. Di video kali ini kita akan mencoba mengangkat topik di mana kita bisa menembus pembahasan 45 menit untuk 15 soal. Di mana topik yang kita angkat pada hari ini atau pada video kali ini adalah terkait dengan Matematika 2A. Nah, ini kita tujukan untuk mempersiapkan UAS gitu ya di semester 2, dan aku akan mengutip soalnya satu persatu lalu akan aku coba cantumkan di sini. Oke, pertama-tama aku akan coba ambil soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 1. Nah, dimana di soal nomor 1 kita diminta untuk menentukan domain ya. Domain dari fungsi f(x, y) sama dengan akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Seperti yang kita tahu, mencari domain sama saja membatasi fungsi, di mana pembatasan fungsi seperti ini bisa kita lakukan dengan cara 4 minus x kuadrat minus y kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, atau berarti ini juga sama dengan artinya, berarti x kuadrat plus di y kuadrat seperti ini akan kurang dari sama dengan 4. Nah, bagaimana menerjemahkan domain seperti ini? Jadi karena domain di daerah atau bagi fungsi multidimensi, fungsi dua variabel itu ada di bidang x, y. Nah, maka arti dari kalimat x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4 adalah sebuah daerah yang berada di dalam lingkaran yang pusatnya di 0,0, terus kemudian jari-jarinya 2, nah, dimana termasuk di dalamnya batasnya sekaligus intinya. Nah, seperti ini. Jadi yang diarsir berwarna kuning ini adalah domainnya. Oke, itu jawaban untuk nomor 1. Berarti cara menyatakan domain df sama dengan semua titik x, y yang berada di dalam x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita jelas diminta untuk menentukan turunan parsial bagi fungsi seperti ini. Oke, ini turunan parsial yang dimaksud adalah turunan parsial pertama, di mana kita punya yang namanya f(x) kecil saat kita menurunkan fungsi xy ke dalam variabel x dengan cara pandang x yang sebagai variabel. Sementara y-nya kita anggap sebagai konstan. Di mana berarti ungkapan yang tepat untuk f(x) kecil itu berarti sama dengan turunan cos, kita turunin dulu, minus sin dari x, x kali y gitu ya. Nah, xy dikalikan turunan dalam terhadap x yaitu y. Nah, ini ungkapan fx-nya. Sementara yang kedua fy itu sama juga, berarti kita turunkan fungsi cosnya dulu, jadinya minus sin xy dikalikan dengan x. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 2. Jadi kalau ditanya tentukan turunan parsial pertama, maka seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, di soal nomor 3 sepertinya sudah jelas perintahnya, kita disuruh memeriksa eksistensi dari limit ini, di mana satu-satunya cara untuk mengetahui apakah limit ini ada adalah langsung mensubstitusikan 0 dan 0. Jadi x-nya 0, y-nya 0 kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, cuman di sini kita juga langsung tahu bahwasanya kalau kita substitusikan 0, hasilnya menjadi tidak masuk akal. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Berarti pertama-tama kita bisa mencoba menguraikan. Nah, di sini aku ingin mencoba meralat soal. Jadi kalimat yang ada di bawahnya ini harusnya bukan akar y, melainkan y saja. Sehingga kalau seperti ini, kita bisa menuliskan ulang bentuk limitnya seperti ini ya. Limit x, y. Ini kita buat mendekati 0,0. Yang di atas tetap x minus akar y. Nah, nanti yang di bawah berubah ya. Jadi x plus akar y dikalikan x minus akar y. Nah, seperti ini.
Nah, di sini kita mendapatkan satu informasi yang penting ya, bahwa ada pembuat nol fungsi yang bisa kita eliminasi nih di pembilang dan penyebut. Jadi seperti ini, seperti ini. Tersisa berarti hanya 1 per X plus akar Y. Habis itu untuk mengecek apakah kita masih bisa mencoretnya lagi atau kita harus memang menyatakan limitnya ada atau nggak ada, kita tinggal masukkan dulu nih 00. Ternyata setelah disubstitusikan ke dalam persamaan, nah di sebelah sini dan sebelah sini ternyata hasilnya sudah bukan lagi tidak ada, tapi hasilnya adalah tak hingga ya. Jadi 1 per 0 ini sama dengan tak hingga. Berarti kita memang tahu bahwasannya untuk bentuk seperti ini memang eksistensi limitnya tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Nah, di perintah di soal juga akurasinya lumayan jelas. Kita diminta untuk menentukan turunan berarah bagi fungsi fx sama dengan xy di situ. Oke, untuk turunan berarah sendiri, kita biasa menggunakan simbol D itu sebagai turunan, U ini sebagai arahnya dan harus berbentuk vektor satuan, F ini sebagai fungsinya, terus kemudian kita kasih x, y. Di mana kepanjangan DUF x, y ini sama dengan hasil perkalian dot produk dari vektor arah U1, U2 yang sekaligus merupakan vektor satuan dikalikan dengan turunan parsialnya, turunan parsial pertama ya, maksudnya fx, fy. Nah, berarti kita harus tentukan dulu U1, U2-nya yang mana, Kak? Karena di sini diberikan vektor 01, ini sekaligus vektor yang panjangnya satu satuan. Kita bisa lihat, berarti kita bisa langsung tentukan nih. Oh, berarti turunan berarah dari fungsi f di titik x, y itu sama dengan vektornya 0,1 dikalikan dot dengan fx, fy, fx-nya itu y, fy-nya itu x. Nah, seperti ini. Atau berarti yang kalau kita jumlahkan 0 ditambah x. Berarti DUF x, y jawabannya adalah x seperti ini. Oke, jadi nanti ketika menurunkan teman-teman perlu memperhatikan juga ya kalimat fungsinya serta turunan parsial pertamanya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Oke, kita akan coba kutip terlebih dahulu soalnya. Nah, ini dia soal nomor 5. Di soal nomor 5 kita diminta untuk menentukan semua titik kritis ya dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat. Pertama-tama ujung selang dari fungsi ini tidak ada karena fungsi f seperti ini terdefinisi untuk semua pasangan titik x, y di R2. Jadi tidak ada satupun x, y yang bisa membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Di mana berarti ada jalan untuk menentukan titik kritisnya itu melalui titik stasioner. Dikatakan bahwa sebuah titik misalkan x, y itu dikatakan titik stasioner jika dia memenuhi del f di titik x, y atau berarti itu sama dengan vektor fx di titik x, y terus titik koma dengan fy di titik x, y ini hasilnya harus sama dengan vektor 0,0. Nah, berarti kita memerlukan fx, fy nya nih. Oke, fx nya terlebih dahulu. Fx nya itu berarti turunan parsial terhadap x 2x. Nah, nilai fx ini bisa mencapai 0 terjadi ketika hanya satu nilai x saja yang mungkin, yaitu di x sama dengan 0. Sementara untuk fy juga sama, kalimat eksplisitnya fy itu turunan parsial fungsi f terhadap y yaitu 2y seperti ini. Nah, maka fy bisa nilainya jadi 0 itu terjadi hanya ketika y-nya sama dengan 0. Berarti hanya ada satu pasangan titik ya di sini yang bisa kita katakan sebagai titik kritis, yaitu titik x, y yang dikatakan sebagai 0,0. Nah, kemungkinan kita bisa tebak di 0,0 ini adalah titik terendah ya dari seluruh permukaan z sama dengan fxy. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Oke, kita akan coba kutip terlebih dahulu soalnya. Oke,
ini adalah soal nomor 6, di mana soalnya juga cukup jelas. Kita diminta untuk menentukan integral ya, double integral atas daerah S, di mana daerah S-nya berada di X antara 0,1, Y-nya antara 1,2. Daerah S seperti ini bisa kita katakan sebagai daerah S persegi panjang. Sehingga apa? Sehingga misalkan V seperti ini, yang mewakili nilai dari double integral SdA, itu bisa secara eksplisit kita nyatakan gini. Jadi bisa sama dengan double integral, terus di sini dA itu bisa dikatakan sebagai dx dy. Nah, kalau kita sudah menuliskan seperti ini, maka batas x kita letakkan di dalam, batas y kita letakkan di luar. Nah, seperti itu. Sudah, kita integralkan, berarti nilai v sama dengan integral 1 sampai 2. Di sini 1 minus 0 gitu ya, dy, atau sama dengan hasilnya nanti berarti y ya. Y dievaluasi dari 1 sampai 2, berarti hasilnya adalah 2 min 1. 2 min 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwasanya double integral atas daerah SdA tadi itu sama dengan 1. Ya, gitu. Oke, cukup sederhana. Kita bisa lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soalnya. Jadi di atas daerah yang kita katakan sebagai daerah A, daerah segitiga yang titik sudutnya diberikan. Oke, berarti kita bisa gambarkan daerah A yang dimaksud tersebut dalam kartesian 2 dimensi ya, sepertinya. Oke, kayak gini. Titiknya 00, 10, 11. Berarti di sebelah sini, habis itu di sebelah sini, dan di sebelah sini. Nah, berarti sisi segitiganya seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Oke, ini adalah segitiga yang dimaksudkan oleh soal. Kemudian dikatakan bahwa di atas segitiga ini yang berada di bidang X sama Y gitu ya, ada sebuah permukaan. Nah, itu permukaannya Z sama dengan 1. Tentukan volume atas permukaan, atas daerah atau benda pejal di bawah permukaan dan di atas daerah A. Nah, seperti itu inti permintaan soalnya. Berarti volume tentu kita bisa nyatakan sebagai double integral atas daerah A ya, daerah yang berwarna kuning ini. Terus kemudian diintegralkan terhadap apa? Terhadap dA. Nah, di sini daerah A bisa kita nyatakan terlebih dahulu, tentunya dalam daerah bebas, bisa X simple area, bisa Y simple area. Nah, di mana garis miring ini adalah garis Y sama dengan X gitu ya. Di sini nilainya 0, 1, 1. Berarti semisal daerah A mau aku nyatakan ke dalam Y simple atau ke dalam X simple misalkan boleh. Berarti daerah A adalah daerah yang memuat semua titik X, Y, di mana Y-nya itu dari 0 sampai 1, sementara X-nya itu dari 0, nah gini, sampai Y. Nah, seperti itu. Oke, ini namanya daerah X simple atau X simple area. Sehingga volume bisa nih kita nyatakan sebagai double integral. Terus di sini 1 ya, karena Z-nya tadi 1, dA-nya dinyatakan urut dari dx dy. Karena ini Y simple area, maka yang di dalam variabelnya harus X dulu ya. Terus di sini 0, terus Y, di sini baru 0 sama angka 1. Oke, berarti ini nanti hasilnya adalah integral 0, 1 dx, tentunya X ya. X dievaluasi dari 0Y, nanti Y seperti ini, dy, atau sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Nah, terus nanti dievaluasi 0 sampai 1. Atau berarti sama dengan 1/2. Nah, gitu. Jadi, volume di atas benda pejal yang berada di atas daerah A dan di bawah permukaan Z sama dengan 1 ketika daerah A segitiga yang dimaksud adalah sebesar setengah satuan volume. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 kita akan kutip terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Jadi dikatakan bahwa sebuah daerah dituliskan dalam persamaan koordinat polar seperti ini. R sama dengan 4 cos theta. Bentuk dari daerah tersebut apa? Nah, karena ini dinyatakan dalam koordinat polar, kita harus ubah dulu. Di mana R ini sama dengan akar ya.
akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu persamaan polar ke kartesiannya. Terus di sini 4. Nah, cos theta itu sama dengan X dibagi R, atau X dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu konversinya. Dari sini kita tahu bahwasannya kita kalikan ke ruas sebelah ya, berarti X kuadrat plus Y kuadrat minus 4X seperti ini, hasilnya 0. Dan semisal kita kumpulkan, berarti di sini X kuadrat minus 4X. Nah, untuk menjadi kuadrat sempurna aku coba tambahin 4. Terus di sini biarkan saja Y minus 0 seperti ini. Y minus 0 kuadrat. Nah, karena di ruas kiri aku tambah 4, di ruas kanan aku tambah 4 juga. Sehingga di ruas kiri X minus 2 seperti ini kuadrat. Yang ini Y minus 0 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, dari sini sudah sangat terlihat bahwasanya bentuk daerah yang dimaksud adalah sebuah lingkaran. Nah, bahkan kita sudah mengetahui pusatnya. Pusatnya di 2,0, jari-jarinya di 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 9. Dikatakan bahwa irisan daerah yang dibatasi oleh R4 cos theta, oke, daerah tadi, dengan R sama dengan 1 dapat kita nyatakan sebagai titik-titik, disuruh nyatakan dalam koordinat polar. Oke, kalau lingkaran tadi sudah tentu bisa kita nyatakan atau bisa kita gambar ya dalam kartesian. Jadi untuk menyatakan dalam koordinat polar, alangkah baiknya kita plot dulu dalam kartesian, karena bisa jadi nanti misinterpretasi. Tadi lingkaran yang pusatnya di 2,0, jari-jari 2. Berarti mungkin kalau aku gambar bisa jadi bentuknya seperti ini. Oke. Di sini pusatnya di 2,0, berarti di sini 4 ya, jari-jarinya 2. Cocok. Kemudian kalau R sama dengan 1, nah kurva R sama dengan 1 ini bisa nih kita terjemahkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti adalah sebuah lingkaran yang jari-jarinya 1, nah gitu ya, jari-jarinya 1. Habis itu kemudian pusatnya di 0,0. Nah, berarti dia mungkin jauh lebih kecil ya sepertinya ketimbang lingkaran yang berwarna merah, jadi berukuran setengahnya. Nah, seperti ini. Oke, terus berarti daerah yang dimaksud adalah daerah yang seperti ini, yang kita arsir berwarna hijau nih ya, itu, atau daerah yang dibatasi oleh itu. Nah, itu maksud daerahnya berarti kemungkinan diantaranya ya. Nah, berarti kita koreksi. Nah, harusnya di sebelah sini. Oke, kalau daerahnya seperti ini, berarti nanti kalau untuk dinyatakan ke dalam koordinat polar, berarti daerah ini misalkan kita namakan S. S itu adalah kumpulan dari R, theta. Sedemikian sehingga, nah R-nya kita udah tahu ya, bahwa jari-jarinya itu melebar start dari kurva merah sampai ke kurva kuning. Nah, kurva merah itu R sama dengan 4 cos theta, kurva kuning R sama dengan 1. Nah, berarti bisa kita tuliskan seperti itu ya. 4 cos theta kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Nah, permasalahan berikutnya adalah theta. Theta ini bisa kita tentukan awal dan akhirnya dengan melihat titik perpotongannya. Titik perpotongan kedua bentuk tadi. Berarti kalau kita potongkan kedua persamaan tadi, nanti hasil perpotongannya kan 1 sama dengan 4 cos theta. Nah, seperti ini. Berarti dengan kata lain, si cos theta-nya sama dengan 1/4. Nah, berarti nilai theta-nya itu kan berarti sama dengan cos inverse ya, dari 1/4. Nah, gitu. Berarti kalau kita lihat-lihat cos inverse 1/4 ini nilainya nggak bulat. Nah, jadi kita boleh aja menyatakan, oh berarti theta-nya dari yang awal adalah minus karena di sebelah bawah ya, titik B di bawah sini, menuju ke titik A kan karena mengukur theta selalu counterclockwise, berarti dari minus cos inverse-nya 1/4 gini, kurang dari sama dengan theta, sampai ke cos inverse dari 1/4 tapi positif. Nah,
Sudah, ini adalah ungkapan yang tepat untuk daerah S. Daerah yang dimaksud, daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tadi. Oke, yang berikutnya. Sekarang untuk yang nomor 10. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soalnya. Jadi sebuah daerah S dapat dinyatakan dalam daerah X simpel sebagai berikut. Oke, jelas pernyataannya. Nah, daerah S yang dimaksud sketsanya kayak gimana? Oke, karena kita diminta untuk mensketsa, berarti kita hendaknya melakukan sketsa 2 dimensi saja ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini seperti biasa sumbu Y, terus kemudian di sini sumbu X. Y-nya 0 sampai 1, X-nya dari 1. Nah, X sama dengan 1 gimana Kak gambarnya? X sama dengan 1 kan seperti ini ya. Nah, gitu. Sampai X sama dengan akar Y. X sama dengan akar Y kan sama kayak apa itu namanya, X sama dengan Y atau Y sama dengan X kuadrat ya. Berarti kemungkinan kan kurvanya seperti ini. Nah, itu. Sorry ya, kita ralat. X sama dengan 1 begini. Nah, itu. Yang satu lagi X sama dengan akar Y, atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti kurvanya gini. Nah, itu. Y-nya start dari 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1. Y sama dengan 1 di mana? Mungkin di sini. Nah, Y sama dengan 1, titik potongnya ada di X sama dengan 1. Ya. Oke, berarti titik potongnya harusnya ada di sini ya. Oke, ini kita revisi dulu. Di sini X sama dengan 1. Habis itu ini Y sama dengan 1. Nah, seperti ini. Habis itu X sama dengan Y kuadrat itu melengkung gini ya. Nah, dia harus melalui titik 1,1 seperti ini. X-nya dari 1 sampai akar Y. X-nya dari 1 sampai akar Y. Oke. Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini daerah seperti ini kurang bisa ditemukan, jadi kita harus koreksi. Koreksinya apakah? Jadi kita akan tukar tempat ya di sini. Jadi di sini jadi akar Y gitu, di sini 1. Nah, karena nilai akar Y ternyata lebih kecil ketimbang 1. Kalau seperti ini berarti cocok, daerah yang dimaksud adalah daerah yang berwarna biru. Nah, seperti ini. Oke, jadi cara memaknai daerah kayak gini atau cara menggambarkan daerah cukup gampang. Kita bisa ketahui daerahnya ada atau tidak hanya dengan melihat siapa yang lebih ke kanan bagi X atau bagi Y siapa yang lebih di atas. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Dikatakan bahwa dalam sistem koordinat kartesian, volume benda penjal di atas suatu daerah S di bawah permukaan Z fx y bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, jika daerah yang sama juga dapat dinyatakan dalam integral koordinat polar, maka bentuk integral koordinat polarnya, nah di sini cukup unik. Berarti tugas kita adalah hanya mengubah kalimat di samping tanpa mengetahui daerah S ungkapan eksplisitnya seperti apa untuk menjadi integral dalam koordinat polar. Berarti tinggal kita tuliskan seperti ini. Nah, S-nya nanti kita bisa katakan harus juga dalam R theta. Nah, berarti yang kita perlu ubah hanya fungsi F-nya saja, di mana X kita ganti dengan R cos theta, habis itu Y kita ganti dengan R sin theta seperti ini. Terus yang di bawah X kuadrat plus Y kuadrat kita ganti dengan R kuadrat, dan dA kita ganti tinggal R dr d theta. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini kita bisa eliminasi seperti ini ya, dengan ini. Berarti cara menyatakan volume dalam integral koordinat polar R, theta. Nah, seperti ini. Itu adalah integral dari R, nah dikalikan buka kurung sin dari setengah theta. Sin dari 2 theta, tapi kita bagi 2. Nah, ini setengahnya kita taruh depan ya.
Terus kemudian ya sudah, di belakang tinggal dr d theta. Ini adalah cara menyatakan yang paling tepat untuk persoalan semacam ini, di mana kita harus memang mengubah setiap xy yang ada dalam pernyataan untuk jadi r, theta. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal nomor 12 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk soal nomor 12 cukup unik, dikatakan solusi, kita diminta untuk mencari ya solusi umum atas persamaan diferensial berikut. Nah, setiap ada persamaan diferensial kita layaknya harus memang membentuk persamaan karakteristik dulu ya, dimana persamaan karakteristik dari PD di samping adalah R kuadrat minus 2R minus 8 sama dengan 0. Nah, solusi atas persamaan karakteristik ini nanti akan menentukan hasil atau solusi umum atas PD yang dimaksud. Nah, dimana kita cari solusinya pakai pemfaktoran saja. Ini jadinya R minus 4 gitu ya, R ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini aku tahu bahwasanya solusi satunya 4. Nah, di sini solusi 2-nya sama dengan minus 2. Nah, jenis solusi ini masuk ke dalam jenis solusi akar tak kembar gitu ya. Sehingga solusi umumnya juga kita tahu, solusi umum atas PD tadi pasti berbentuk eksponensial. Nah, cara menulisnya C1E pangkat R1X gitu ya, ditambah C2E pangkat R2X, dengan catatan R1 R2 nggak boleh sama. Berarti ini sama dengan C1E pangkat 4X tambah C2E pangkat minus 2X. Oke, jadi tulisan merah adalah solusi umum. Nah, kalau kita mencari solusi khusus, misal ada soal lain, maka kita akan mencari C1 dan C2-nya. Nah, oke, kita akan geser ke atas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 13. Oke, bisa kita lihat bersama. Jadi solusi persamaan diferensial dikatakan dapat dicari terlebih dahulu dengan membentuk persamaan diferensial dan mencari solusi persamaan karakteristiknya. Memang benar, jika solusi persamaan karakteristik suatu PD atau persamaan diferensial order 2 gitu ya, adalah A, B, C, D. Jadi hasil solusi persamaan karakteristiknya memuat 4 bilangan real, A, B, C, dan D. Nah, diketahui juga bahwasanya ternyata nilainya A beda nih dengan nilainya B, beda juga dengan nilainya C, beda dengan nilainya D. Sehingga ini masuk ke dalam jenis solusi akar tak sama. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bentuk solusi umum persamaan tadi itu pasti sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X karena akar tak kembar, ditambah C3 E pangkat R3X ditambah C4 E pangkat R4X. Nah, gitu. Akan lain cerita ketika solusinya merupakan akar kembar. Nah, nanti harus dituliskan berbeda lagi ya. Jadi jawabannya bukan seperti ini. Tapi di asumsi soal nomor 13 dikatakan bahwa solusinya beda, akar tak sama, akar tak kembar. Berarti kita sah, boleh menyatakan seperti itu. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 14, soal berikutnya. Oke, ini dia soal nomor 14. Kita disuruh memeriksa lagi ya, apakah Y sama dengan X, E pangkat min 4X plus E pangkat X adalah salah satu solusi bagi PD seperti ini. Oke, caranya bisa kita melangkah dari solusi PD, atau kalau enggak gitu bisa juga kita berangkat dari apa yang diketahui terus kita turunkan berkali-kali, habis itu kita jumlahkan. Nah, semisal aku berangkat dari persamaan karakteristik nih. Jadi aku ingin membentuk persamaan karakteristiknya dulu. Nah, di mana persamaan karakteristiknya berarti R pangkat 4 minus 3R
pangkat 3 minus 4R kuadrat gini ya, sama dengan 0. Kalau kita faktorkan R, kita kalikan R minus 3, R pangkat ini kita R kuadrat gini ya. Di sini R kuadrat minus 3R minus 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berikutnya R kuadrat, nah di sini harusnya sih R minus 4, satu lagi adalah R plus 1 ya gitu ya, sama dengan 0. Nah terus kemudian berarti kita tahu nih ada 3 faktor. Jadi ada R1 itu sama dengan 0, habis itu R2 itu sama dengan 4, habis itu R3 itu sama dengan min 1. Jadi plus, ada plusnya di sini ya. Oke, berarti kita harus koleksi karena tanda tadi plus, ini kita ganti plus, ini kita ganti plus. Berarti berbeda tanda nih. Ini harusnya plus. Nah, R-nya ini min. Oke, di sini harusnya minus ya. Berarti solusinya bukan 4 ya. Solusinya minus 4 dan 1. Karena solusinya seperti ini, maka kita sudah punya nih bentuk umumnya. Y sebagai fungsi X pasti sama dengan C1E pangkat R1X ya, berarti E pangkat 0X ditambah C2E pangkat minus 4X ditambah C3 ya gitu, C3E pangkat X seperti ini. Nah, di mana kalau kita perhatikan berarti kan jawaban akhirnya itu seharusnya konstanta ditambah C2E minus 4X ditambah C3E pangkat X. Nah, terus kalau ditanya apakah X min itu merupakan salah satu solusi. Nah, karena kita di sini bermain-main dalam turunan kedua, ketiga, keempat, sementara fungsi X yang ada di sebelah sini itu hanya bisa diturunkan sekali lalu hasilnya 0 sehingga tidak mempengaruhi hasil, maka boleh jadi memang ini adalah salah satu solusi khusus gitu ya bagi persamaan diferensial seperti itu. Oke, jadi memang strukturnya agak nggak sama dengan bentuk seperti ini karena ada solusi yang memuat R10 di situ. Nah, R10 di situ berarti kita bisa simpulkan bahwasanya memang ya mungkin YX ini adalah salah satu solusi untuk sebuah kasus yang diuraikan tadi. Oke, kita masuk sekarang ke soal terakhir. Nah, ini adalah soal terakhir. Kita akan kutip terlebih dahulu. Oke, ditanya nih, manakah di antara persamaan diferensial berikut yang merupakan persamaan diferensial yang tak homogen? Syarat pertama, sebuah persamaan diferensial tak homogen adalah ada di ruas kanan. Nah, jadi di ruas kanan ini biasanya berbentuk fungsi dari X. Itu kalau PD tak homogen. Kalau bentuk umum persamaan diferensial homogen, di ruas sebelah kanan ini biasanya 0. Nah, gitu. Tapi di sini kita juga harus mengconsider fakta bahwasanya di ruas kiri tidak boleh ada variabel X. Harus pure murni variabel Y semua. Nah, di mana di persamaan yang pertama ada X kali E pangkat 0. X kali E pangkat 0 kan ya X gitu kan, X kali 1. Nah, kalau kita pindah ke kanan, jatuhnya ada fungsi X nanti di kanan, yaitu fungsi X yang di kanan jadinya nanti minus X. Berarti di sini nomor 1 ini termasuk ya ke dalam persamaan diferensial yang tak homogen. Nah, kalau nomor 2, meskipun misalkan sama kayak yang di atas, sama-sama 0, tapi di sini kita yakin bahwasanya di ruas kiri tidak terdapat variabel X, sehingga ini bukan persamaan diferensial yang tak homogen. Dia adalah persamaan diferensial yang jelas-jelas homogen. Nah, terus yang terakhir ini juga bentuk yang sudah sangat jelas bahwasanya di ruas sebelah kanan ada fungsi, berarti ini juga termasuk persamaan diferensial yang tak homogen. Jadi seperti itu pembahasan video 45 menit tembus 15 soal matematika 2A kali ini. Buat kalian sobat master yang ingin tahu bagaimana cara mengidentifikasi soal dengan baik, dengan cepat, lalu mengenerate solusinya, nah sampai jumpa di Master TPP. Aku Afrizal pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.